yang konon dihuni siluman. Sebuah pabrik roti yang terbengkalai di Kampung Cerewet, Bekasi Timur ini kabarnya merupakan salah satu lokasi yang konon dihuni siluman. Benar atau tidaknya hal itu memang belum dibuktikan. Namun pabrik roti ini terbengkalai selama 17 tahun ketika krisis moneter tahun 1998 melanda Indonesia. Pabrik ini gulung tikar dan ditinggalkan para pekerja. Sejak itu kesan angker pun mengikuti bangunan ini. Beberapa orang kabarnya pernah melihat sosok tinggi besar yang bernama Mbah Jonggol. Sosok tersebut diyakini menjadi penguasa di area pabrik. Terkadang, Mbah Jonggol digambarkan memiliki ekor seperti buaya. Selain Mbah Jonggol, ada juga yang meyakini bahwa di dalam tanah tempat pabrik roti itu berdiri, terkubur sebuah batu mustika yang berwarna putih. Pada umumnya, makam keramat dipercaya memiliki kekuatan misteri jika yang dikuburkan adalah tokoh ternama dan berpengaruh pada zamannya. Di Indonesia, banyak beredar makam keramat yang mengandung cerita misteri. Salah satunya adalah kisah siluman buaya di makam keramat Loang Balok di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Loang Balok sendiri berasal dari bahasa Sasak yang berarti lubang buaya. Ini dikarenakan penampakan siluman buaya yang sering dilihat oleh masyarakat di sekitar Loang Balok. Biasanya penampakan siluman buaya ini muncul ketika air sungai meluap. Konon kabarnya lokasi makam keramat ini dulunya adalah sebuah sungai yang dihuni banyak buaya. Cerita lain yang beredar di makam Loang Balok ini berkaitan dengan perjodohan. Di makam tersebut ada sebuah beringin tua yang dijuluki pohon jodoh. Para pengunjung yang datang bersama pasangannya biasanya akan mengikat kain atau tali plastik pada akar beringin yang menggantung. Ritual ini dipercaya akan mengikat tali jodoh di antara mereka hingga maut memisahkan. Bukankah langgengnya sebuah hubungan hanya tergantung pada kedua insan? Gunung Sadahurip di Garut ternyata juga memiliki kisah lain. Gunung ini memiliki cerita mistis yang sangat kental. Salah satunya adalah bahwa gunung ini diyakini menjadi tempat siluman kera. Kabarnya sebagian orang datang ke Gunung Sadahurip dan memberi persembahan kepada Raja Kera yang kabarnya duduk di puncak gunung yang dijuluki Gunung Putri itu. Kepercayaan terhadap singgasana Raja Siluman Kera yang ada di puncak gunung didukung oleh bentuk puncak gunung yang sangat lancip yang membuat gunung ini terlihat seperti piramida di Mesir. Baik pendatang maupun masyarakat setempat konon sering melihat penampakan segerombol kera-kera turun gunung dan mencuri hasil panen. Namun kabarnya kera-kera tersebut merupakan jelmaan orang-orang yang mati karena mencari wangsit di Gunung Putri. Kekentalan unsur mistis di gunung ini diperkuat dengan kabar bahwa daerah di sekitar gunung tidak pernah dilanda longsor. Banyak yang percaya gunung ini dijaga oleh mantra yang kuat oleh para leluhur yang dahulu tinggal di sini. Sebuah air terjun di Bantar Gebang, Bekasi yang bernama Air Terjun Pangkalan 5 kabarnya sering memakan korban. Sejak tahun 1980 sudah ada sekitar 50 korban yang tewas di air terjun tersebut. Menurut cerita warga, air terjun ini memiliki penunggu, yaitu seekor siluman buaya putih. Sang buaya inilah yang konon sering meminta korban dengan menghanyutkan para pengunjung yang datang. Sayangnya, masih saja ada orang-orang yang menjadikan tempat wisata ini sebagai area melakukan tindakan-tindakan yang tak bertanggung jawab. Bahkan ada pendatang yang juga menjadikan area air terjun Pangkalan 5 sebagai tempat pesugihan bagi para ahli supranatural untuk mencari wangsit atau ilmu kebatinan. Nama Lawang Sewu di Semarang, Jawa Tengah mungkin tidak asing bagi Anda. Tempat ini merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda yang lekat dengan cerita-cerita misteri.
Selain penampakan sosok-sosok tahanan yang menjadi korban kekejaman penjajah di bangunan bekas penjara ini, ternyata ada mitos bahwa bangunan yang disebut 1000 pintu itu dihuni oleh ratusan siluman ular. Kabarnya renovasi cagar budaya yang sebagian besar rusak karena dimakan usia ini sempat terhalang karena keberadaan ular yang ada di dalam gedung. Sejumlah pawang ular dan paranormal pun didatangkan untuk membersihkan gedung yang dibangun sejak 1904 itu. Mereka menemukan sejumlah telur ular yang tersembunyi di antara bebatuan di dalam bangunan. Namun ketika hendak membersihkan ular-ular tersebut, suasana yang semula aman berubah menjadi mencekam. Seorang dari antara mereka tiba-tiba berteriak histeris seperti kesurupan. Anggota lain pun akhirnya menghentikan perburuan ular ini dan mengobati orang yang kesurupan tadi. Selanjutnya, salah satu bekas pabrik rotan di kawasan Jakarta Timur konon dihuni sosok siluman biawak. Di tempat tersebut sering muncul penampakan makhluk tak kasat mata yang mengerikan. Kabar yang beredar mengatakan, di dekat pabrik pernah ada wanita yang meninggal gantung diri di pohon rambutan. Sosok perempuan itulah yang sering dilihat warga pada malam hari. Kabarnya ia bunuh diri karena cintanya ditolak. Seorang paranormal pernah menerawang tempat ini dan mendapati bahwa ada sosok pertapa yang usianya ribuan tahun. Di samping pertapa itu ada siluman biawak yang menjaganya. Siluman biawak ini juga diyakini menjadi penguasa wilayah pabrik bekas tersebut. Kepastian tentang keberadaan siluman ini memang tidak bisa dibuktikan. Namun warga sekitar mengaku butuh keberanian lebih untuk melewati tempat ini sendirian di malam hari. Tempat lainnya yang diduga memiliki penghuni siluman adalah Museum Kereta Api di Ambarawa, Jawa Tengah. Museum ini memang terkenal dengan cerita misterinya. Warga kadang melihat penampakan misterius tak berkepala atau sosok misterius lainnya. Pada satu kesempatan, sekelompok paranormal mencoba melukiskan makhluk-makhluk gaib yang ada di museum ini. Dengan goresan kuas yang dilakukan oleh seorang mediator, terlihat beberapa sosok, diantaranya siluman naga dan siluman kodok. Siluman naga ini diduga adalah Baruk Klinting, tokoh legenda rawa pening yang ada di daerah Tuntang Salatiga, Jawa Tengah. Sedangkan gambar siluman kodok ini belum diketahui berasal dari mana. Pemirsa, itulah 7 tempat yang diduga berpenghuni siluman.